Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala bitabul karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Salam cinta, salam sayang, salam hormat saya sampaikan kepada para alim ulama, para habaib, para asatidz, para kiai yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau semua dan senantiasa menjadi cahaya di kegelapan dan kemudian memberikan limpahan keberkahan bagi kita semua insyaallah. Salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada struktural administratif yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan pundaknya untuk memegang amanah yang berat dan semoga kemudian dari setiap pekerjaan yang beliau kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada para panitia, para yatim duafa, sahabat langit ya, anak-anak langit, dan terutama warga desa Bojong Sari semuanya. Sehat semuanya? Masih semangat malam ini? Sampai pagi? Biasanya ya kopi di dia, tapi tenang naon gitu. Ente ya mah. Emang kalau udah rezekinya Kang Boni, kopi datang. Tapi kalau belum rezekinya, ya nggak datang. Gimana cara mendatangkan kopinya? Nggak usah minta sama panitia, minta aja sama Allah. Nanti biar Allah yang menggerakkan hati panitia. Biasa nama datang di dia pisan ke tempat nanti. Senang banget, alhamdulillah bisa hadir di antara ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, adik-adikku tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita semua. Bingah kacida bingahna, bunga kacida bungahna. Tiasa pendak sareng warga-warga anu senantiasa sumanget dinu segala aktivitas amal ibadahna. Iya abdi make bahasa Sunda atau napi bahasa Indonesia? Abdi ti Bandung, istri abdi ti Ciamis Panjalu, pun Rama bapak abdi ti Jakarta, bapak Persija, Handi Boni Persib. Tapi can pernah aya kahayang nenggelan babe dah. Damai gitu bagai damai alhamdulillah. Kita campur aja sudah sama Indonesia ya. Senang nggak kalau ada kegiatan gini tiap hari? Berbagi uang tiap hari, senang nggak? Semua orang dikasih uang setiap hari, senang? Iraha gawena. Air rizki datangnya di mana? Halo, assalamualaikum. Air rezeki datangnya di mana? Yakin? Nah, tuh ngadownload judi slot, muter Zeus, kieu di juru, srung. Hayang beunghar tapi carana salah, pasti masalah kahirupanana. Ahwat yang jomblo belum nikah hadir? Nah, anu ngajogna laki. Awewe nu can nikah hadir? Yang masih pacaran aya keneh di dia? Doakeun ku sareng sing diputuskeun. Bogohan wae atuh mana teh? Mencintai seseorang yang tidak mencintai kamu. Kalau sayang bilang, bukan ngilang. Ini tuh hati, bukan halte yang kamu bebas datang dan pergi. Ahwat, pengen nggak punya laki-laki yang hafiz Quran? Mau nggak? Beunghar, soleh, kasep. Manehna can tuh hayang jeung maneh. Lalaki nu jomblo seueur keneh teh di dieu.
Didoakan sing menang awe nu geulis, beunghar, solehah. Syarat menangkeun awe tong ribet lah, tong hayang nu kumaha-kumaha. Hiji we, nu penting mah soleh, solehah, beunghar, geulis, geus sakitu. Atuh ngeunah boga salaki soleh, sare ge sok disarekeun ge maca Yasin. Yasin, pae. Geuna boga salaki soleh malah moal kagoda ku SPG Oppo ge. Curang masuk kagoda we. Hok di dieu sok. Yang sudah berumah tangga hadir. Bapak-bapak hadir. Sok jawab ke bapak-bapak. Resep ngadenge curhatan pamajikan atau nabi pamajikan batur? Sok? Ari ngadengekeun curhat pamajikan sorangan mah. Tuh naon aing mah gandeng pisan. Ari ngadengekeun pamajikan batu mah gimana ada yang bisa dibantu. Da orang bojong mah resep ngusep da salakina teh biasa nama. Datang atuh pamajikan teh ka ustad. Ustad di salaki abdi aduh ustad. Mini ningali ku kumpul teh mini khusyuk ustad. Atuh ibu tuh ka Ramayana tah di Karawang. Di mall ka pasar meser baju anu warnana sami siga ku kumpul. Hejo, caang, orange jeung bodas kikilan we hareupeun salaki. Insyaallah dibaledog bu. Ari ibu-ibu resep dandan di imah atau tapi di luar imah? Jawab jujur. Di ondangan atau di imah? Udah di imah mah ramijut. Pabaliut. Make baju kaos sangsang. Make daster. Geus barolong, bari gagaro. Urut kecap, urut sambal. Salaki datang, assalamualaikum. Tengali tokan lusak geus beak, tokan listrik kan sebeak. Geus disada kadangu teu ku cepil sia. Tuh tingali budak satilu-tilu kabeh tah. Nu hiji budak sakola, kudu abu sakola 6 juta. Nu kadua teh kudu abu TK 3 juta. Nu kahiji susunan geus barea kabeh tiluanna ku aing disusuhan kabeh teh. Nih hese boga salaki teh. Mata salaki mah betah teu di imah kira-kira. Tuh ibu geuningan nyaho. Mata kesep musep. Geus geuning ngobrol jeung jaer cek salaki teh. Nah bisa kieu Bu. Padahal kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," bahwa semua kehidupan kita ini tugasnya buat ibadah. Suami itu sumber masalah atau sumber ibadah? Sumber masalah. Ari salaki sumber masalah, sumber ibadah. Sumber ibadah itu. Ayeuna tanya ke salakina, "Pak, ari istri itu sumber ibadah, sumber masalah?" Halo, assalamualaikum, Bapak hadir? Ari pamajikan, Pak, masalah atau potensi ibadah? Masalah, tapi mau nambah pamajikan, masalah atau potensi ibadah? Kabeh langsung ibadah. Ngali itu. Keur urang ya masih gana teh. Takbir. Kang Boni minta air kopi nggak? Ente. Ngali. Kalau udah rizkinya nggak akan kemana. Kopi hidung langsung. Walaupun tadi hayang nama cappuccino. KDA gerusuk itu Paul. Cara minum kata Nabi ada 2 Bu. Yang pertama minum Nabi itu pelan-pelan. Pertama bilang apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian minum. Ini 3 kali dileg-leg bisa sia-sia. 3 kali. Terus bilang alhamdulillah. Anu kedua, bismillah dulu, kemudian 3 kali aja. 1 2 baru bilang alhamdulillah. Saha nu ngajarkeun ari beres nginum langsung dah. Saha nu ngajarkeun? Mana orang Sunda jadi orang Batak. Ari beres nginum langsung dah. Jol bahwa bismillah. Alhamdulillah.
Enggak. Enak gak kopi? Minuman apa yang paling nikmat? Sukses. Aya teu kopina. Jadi minuman nu paling nikmat naon? Anu aya. Aya nu eueuh teu nikmat. Cappuccino nikmat teu? Henteu, kunaon? Eueuh. Mun hayang jadi nikmat kudu kumaha? Kudu aya, menta ka saha? Ka Allah. Nanti kita lihat siapa panitia yang dibukakan hatinya oleh Allah. Balik lagi, Bu. Suami potensi ibadah, istri potensi ibadah. Kenapa jadi sumber masalah? Nah, salaki balik ka imah jadi loba masalah. Nah, pamajikan di imah wae jadi loba masalah. Karena sama-sama tidak mau bergantung kepada Allah. Kata Ibnu Taimiyah, seorang ahli ibadah itu 3. 1, menanamkan khauf, rasa takutnya kepada Allah. 2, menanamkan roja, harapnya kepada Allah. 3, menanamkan cinta, yang cintanya hanya kepada Allah. Makanya kalau mencintai sesuatu yang lain selain Allah, nyiksa kahirupan anak. Sok anu bobogohan ningali kahirupan anak siksa pisan sama hirup. Anu jomblo cicing di juru bagian bari ngadengkeun lagu Firsa Besari teh. Kita adalah naon cenah? Kita adalah cinta yang datang di waktu yang salah. Maneh nu loba masalah mah. Sulit kalau kita mencintai sesuatu selain Allah, pengen bahagia. Bohong. Bullshit. Karena begitu di ayatnya juga. Orang yang mencintai sesuatu selain Allah, maka apa yang akan dia rasakan? Doyikon harojan ka'ana maya su'adu fis sama. Dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit. Resah gelisah gundah gulana. Sedih yang tiada berkunjungan. Karena kenapa? Karena jauh dari Allah. Ibu terlalu cinta sama suami, nyiksa kasalaki itu. Lo batik nonton sinetron Ikatan Cinta. Saya mah Bu, alhamdulillah tara nuturkeun eta film. Ayeuna geus episode sabaraha? 7.000 sabaraha ayeuna teh. Ai budakna si Andin teh sana mina eta. Arek-anak teh nya. Si eta kamari ada masalah oge nya ti jeung omna teh kamari. Tapi ah ditu nuturkeun teh. Saya mah Bu terlalu fokus baca Quran, baca hadis, saya mah gitu. Waktu komo nonton sepak bola memeakeun waktu bari jeung keheul Persib kamari abeh. Liverpool menang tapi Manchester United tong dicaritakeun lah. Watir. Kalau pengen bahagia, dekat sama Allah. Kalau kehidupan banyak resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tidak berujungan, kalau udah dirasa begitu, kenapa? Karena Allah tidak dianggap adanya. Kalau Allah dianggap adanya, bahagia. Ari jodoh paling terbaik itu pilihan kita atau pilihan Allah? Nah, itu sok milih sorangan. Bari ningalian TikTok, hayo we dikieu. Ningalian nu hade pargoy. Astagfirullah. Hah? Ayo nama jadi Citayam Fest segala serebel. Ngeri. Coba nih, cek, saya suka tanyain. Yang suka disakiti permasalahan pencintaan itu wanita atau lelaki? Cewek atau cowok? Yang selalu dibohongi, cewek atau cowok? Yang selalu menyakiti, cewek atau cowok? Yang selalu mengkhianati, cewek atau cowok? Maka wanita selalu, wanita tidak pernah. Kalau pria benar maka wanita lebih. Kalau pria salah maka wanita lebih benar we angger. Kita kunaon neraka lobana awewe beras babatuk. Yang banyak disakitinya wanita, yang banyak dikhianatinya wanita. Ari hamil duluan, yang tersiksa itu wanita atau lelaki? Lelaki mah tinggal indit ngaleungit geus. Lihat Pak, Bu, mohon maaf Bu, angka perzinahan di Indonesia ini ngeri, sudah darurat seksual.
Ayeuna budak SMP geus ngageruan lagi tong ge budak SMP, budak SD we ngageruan kabogonan geus aya bunda. Kumaha terucit coba? Ayah, bunda. Ayah udah ngerjain PR belum? Lo nggak ada kayak gitu di angkot yang nalapung? Ini budak SD. Coba ningali anu di eta di Ramayana di KPC, KFC. Beli huap-huapan teh geuning. Terus dibetot disun kening teh. Ada mini so sweet tangke cobaan ibu kasalaki tas suapan make iya we atau tuh bapak ka ibu meh romantis mah pak make iya make naon ya centong mun teu mah sendok semen atuh bu kitu plok. Biasanya yang lebih romantis yang pacaran atau yang nikah? Nah, nu bobogohan lebih romantis dibanding anu nikah. Karena kalau pacaran itu maksiat. Kalau maksiat tuh kelihatannya indah banget. Da keur bobogohan nah hitut oge diempet-empet. Bener sok. Hapunten bagi nya bener. Tapi begitu sok kan bobogohan mah. Kan hitut teh aya tilunya. Hiji hitut anu loudspeaker. Tarik eta mah dar. Bila engkau denganku dan slebel tarik mun hitut tarik biasanya tebau. Anu kadua ya anu kadua hitutna silent melepet tah ya hitut nosok suka menimbulkan perpecahan di antara kita karena silih sangki ya mah si ibu eta tadi rada ngangkat wujudna si eta tak sih eta mah euy ajib bauna ge eta mah semeliwir jeung anu katilu mode getar der teu tarik mah ngan sok kaluar jeung nu sanesna tak kudu dicek. Oh bu yang lagi pacaran nah gitu jadi empet-empet kunaon era kakak bogohna jadi kadang gitu lagi masya Allah. Anjir, tadi saya duit 100.000 di mananya? Sip, jazakallah yang kasih tuh ayat tuh. Kalau Haji Januari ini amplop. Sini ini jangan. Oh, waduh parah ya parah. 100.000 rupiah, masya Allah. Masya Allah. Abi itu kita busa berarti itunya. 5 menit lagi aja ya, nggak kan banyak ini kiai, ada kiai serbet nih, masya Allah, luar biasa. Teh bu, abi teh sareng pun Pak Kiai Oki teh abi mah kaguru. Jadi izin kaguru mah da sigana mah balik ti dieu mau di amplopan jadi geus satong lilateun. Sigana ieu mah. Untung Kang Boni mah tara ngarep amplop. Rizki mah ti saha tadi? Tapi mah nyawa. Dan terpenting gitu, rizki mah diatur oleh Allah. Dah, jangan ngarep-ngarep. Saya mah nggak pernah ngarep yang kayak gitu. Tiba-tiba ada aja nanti. Kalau ngarep nyeri hati, kayaknya pas balik nanti, pas salaman nuhun kiai nuhun, ninggalian mana nu ngamplopan dia aing. Nyeri hati, enggak? Dah rizki mah yang atur Allah. Kenapa kita banyak kesiksanya? Bukannya banyak ngarep sama makhluk nyiksa. Didoakan ku abdi di diri sadayana. Ya mugni ya goni, mudah-mudahan sing dibeungharkeun. Tapi yang beungharnya beunghar yang gak sombong. Geus aya eta mah korun beunghar sombong. Kunci lagi dibawa ku 10 jelema. Sombong, mata dibenamkan oleh Allah. Maka harta yang terbenam itu disebutnya harta korun, harta karun. Tak didoain sing beunghar tapi beungharnya beunghar yang barokah. Yang donatur pada malam hari ini ajek tenda sakieu ageungna, panggung sakieu mewahna. Aya lighting puputeran lampu disco. Ieu aya poster dicetak. Aya foto abdi langsung pagi gigir sareng Kiai Muhyiddin. Isin abi mah. Nu kadua sieun, kunaon sieunna? Ieu teuing spanduk geusna jadi naon? Biasana mah geusna jadi tilam ibu-ibu dariuk dihitutan beungeut urang. Tak terido abi mah mun Kiai Muhyiddin sareng Ang Oki aya keneh kudu dibakar ini mah. Nanti bisi
pas kurban dipakai kerenetekan. Iya, daging. Jual aya torpedo di unget akhirnya. Bagja. Yang donatur, saya doain mudah-mudahan. Satu, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah, sing istiqomah. Yang kedua, semoga Allah jadikan the next Utsman dan the next Abdurrahman bin Auf, insyaallah. Siapa mereka? Yang hartanya habis untuk umat. Jadi orang Islam jangan pelit konsep barat. Uang itu kalau pengen kaya disimpan, ditabung jadi kaya. Maka slogan mereka, menabung pangkal kaya. Itu mah konsep barat, Ibu. Kalau konsep Islam apa? Sedekah pangkal kaya. Teu abus, teu sinkron. Nu hiji mah kudu disimpen, nu hiji mah dikaluarkeun. Tapi konsepnya konsep keimanan. Lihat Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau orang kita yakin sama Allah, pengen selesai masalah kehidupan, pengen beres hutang, pengen nggak, Bu? Sing didoakan sing lalunas hutang, nah insya Allah. Nih keluar dari sini, beres dari sini, ibu besok sholat subuh insya Allah hutang lunas. Lamun dibayar, kalau mau. Kalau bayar hutang caranya kerja, kalau bayar hutang caranya kemudian usaha, biasa, kafirnya bisa. Caranya gimana, Kang? Cara Quran. Hada bayalun linnas wa huda wa mau'izatul muttaqin, kata Allah. Inilah Al-Quran sebagai petunjuk pedoman kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pakai Qurannya. Kalau pengen nikah jangan lewat pacaran, nyiksa itu, kasihan wanitanya. Gimana, Kang? Tuh lalaki ge sok tahan. Lihat Quran surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laki-laki ayo Gudul basor, jaga pandangannya. Tong loba ninggalian awe di TikTok wae geus moal beres-beres. Geulis mah heueuh, da teu hese atuh da teu bogoh ka maraneh mah. Jaga pandangannya, udah. Kalau dia cantik, dah lah. Terkesannya udah, sudah. Urang ge geus lah pohokeun mantan geus tinggalkeun. Fokus we. Gimana caranya? Fokus deketin Allah. Lihat Quran surat An-Nur nanti 30, 31, 32-nya dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kita menjadikan Quran sebagai pedoman kehidupan bagi kita semua, selesai permasalahan kehidupan kita. Kenapa nggak selesai permasalahan kehidupan kita? Rumah tangga nggak beres, ekonomi nggak beres, KDRT ada terus. Perceraian di Indonesia 50% dari 2 juta pasangan yang setiap tahunnya menikah cerai. Maka sekarang banyak banget janda, Bu. Loba, mau janda jambu batu, mau wah loba bisa. Jambu batu, janda manis baru beranak 1. Bahaya. Jol ngadm we, Kang Boni apa kabar? Syukuran teh godaan teh. Aya nu biasa-biasa we mah liwat we. Aya nu rada geulis mah bales. Waalaikumsalam. Enggak, Bu, saya setia orang. Satu-satunya wanita yang saya cintai di dunia ini cuma istri saya. Di Bandung. Di Karawang ya. Beda-beda. Ya, beresin, Bu, ya cepet. Jadi gimana, Kang? Beresinnya pakai Quran aja sekarang. Kalau pengen indah rumah tangganya, silakan pakai Qurannya. Silakan pakai hadisnya. Bagaimana kemudian jadi suami yang terbaik? Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mempraktekkan nilai-nilai romantisme dalam rumah tangga? Kenapa artis Korea bisa lebih romantis daripada kita? Kurang romantis tahun Rasulullah Muhammad SAW kepada Aisyah, panggilannya Humairah, lebih kemerah-merahan. Panggilannya aja romantis. Sok ibu di imah di gerona naon? Sok aya tuh nu alus gerona beruang maduku misalkan naon gitu aya tuh. Bebek naon sok aya tuh. Pandaku naon. Abdi mah ka apa majikan abdi, ka istri abdi mah. Papa kalau aku dipanggilnya apa? Kamu mah Hajar Aswadku. Apaan hidung Pak Hajar Aswad? Hajar Aswad memang hitam. Berjuta-juta laki-laki di dunia berusaha untuk menciumnya, tapi hanya ada satu laki-laki yang berhasil menciummu, aku. Langsung menjadi siga oraya teh ngaliat, oh, gampang menangkan awewe mah dipuji, dibere puisi, da awewe mah dibere puisi kayak, so sweet, bari jeung teu ngarti sebenarnya. Romantisme dalam rumah tangga, praktekkan Quran dan hadisnya. Silakan turunkan, coba nikmati. Zaid bin Zuto, seorang jomblo yang luar biasa. Terakhir nih kisah nih. Zaid bin Zuto, seorang anak muda yang luar biasa, datang ke satu daerah, pengen belajar ilmu, ke daerah. Laparnya luar biasa, pengen menuntut ilmu. Lagi lapar-laparnya, ada sungai. Di sungai itu lewat, ada buah apel, ngambang. Langsung diambil sama Zaid bin Zuto. Ketika diambil, langsung digigitnya.
Begitu digigit langsung ditelannya. Baru satu telan, Zaid bin Zuto yang senantiasa waro, yang senantiasa zuhud, yang luar biasa, ilmunya hebat luar biasa. Zaid bin Zuto langsung ingat, ya Allah, ini apel punya siapa? Kabayang tuh coba Pak, karek sagegel, astagfirullahaladzim, pasti telan. Ini apel punya siapa? Saya khawatir ini menjadi sesuatu yang haram yang saya makan. Maka saya akan cari siapa pemilik apel ini. Dicari sama Zaid bin Zuto, disusuri sungainya sampai ketemu kebun apel. Ada satu rumah, kemudian disampaikan salam sama Zaid bin Zuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka kemudian, datang seorang bapak-bapak. Kata bapak-bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah, betulkah engkau sang pemilik kebun apel ini? Betul, kata bapak-bapak ini. Kemudian Zaid bin Zuto bilang, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku tadi dalam keadaan kelaparan. Aku ingin mencari ilmu Allah. Aku ingin belajar di jalan Allah. Tiba-tiba ketika aku lapar, lewatlah satu buah apel ini. Dengan segala kemudian nafsu yang ada pada aku ambil apel itu dan aku gigit lalu aku telan. Tapi aku baru menyadari bahwa siapa pemilik apel ini. Saya takut kalau ini tidak ada haknya dalam diri saya. Maka tolong ikhlaskan satu gigitan buah apel yang sudah saya telan. Kata Zaid bin Zuto. Apa jawaban bapak ini? Kata bapak ini, demi Allah, saya tidak akan ikhlaskan apa yang sudah kamu makan kecuali kau menikahi putriku. Nah, tuh. Halo, assalamualaikum. Itu ngadengkeun sare. Poe kata dah. Kata Zaid bin Zuto, berat banget. Saya cuma makan satu gigit buah apel, tapi harus menikahi putrinya. Kemudian Zaid bin Zuto bilang, jika menikahi putrimu adalah kemudian jalan untuk kau mengikhlaskan apa yang sudah aku makan, maka aku siap menikahi putrimu. Singkat cerita, ayahnya langsung bilang, ketahuilah, putriku adalah seseorang yang buta, seseorang yang cacat tidak bisa berjalan, dan dia tuli tidak bisa mendengar. Dan dia bisu, tidak bisa berbicara. Masih mau? Kata Zaid bin Zuto, berat pisan. Tapi demi sesuatu yang harus halal dalam tubuhnya, nggak boleh saya biarkan sesuatu yang haram masuk dalam tubuh saya. Maka langsung Zaid bin Zuto bilang, siap, saya nikahi putri bapak. Singkat cerita, dinikahkan. Begitu selesai, Zaid bin Zuto masuk ke dalam rumah. Kata ayah mertuanya, silakan kau masuk pintu kamar itu. Di sanalah putriku ada. Jalan Zaid bin Zuto. Begitu masuk pintu, refleks Zaid bin Zuto langsung bilang, Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara wanita di dalamnya bilang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget Zaid bin Zuto, astagfirullahaladzim, maaf, saya salah kamar. Kata wanita ini, keluar dari balik tirai, desir pasir di padang tandus. Tidak, kamu tidak salah kamar. Aku adalah seorang wanita, anak dari pemilik kebun apel ini. Loh, bohong, karena sang pemilik kebun apel mengatakan bahwa putriku seseorang yang bisu tidak bisa berbicara. Kemudian wanita ini bilang ini, iya betul, saya tidak bisa berbicara. Saya tidak bisa berbicara sesuatu yang membuat Allah murka. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau seseorang yang tuli, tidak bisa mendengar. Demi Allah, ayahku benar. Karena sesungguhnya aku tidak pernah mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ayahmu mengatakan bahwa engkau seorang yang buta. Demi Allah, ayahku benar. Karena aku tidak pernah melihat segala sesuatu yang bikin Allah murka. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau cacat dan tidak bisa berjalan. Kata wanita ini, demi Allah, ayahku benar. Karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku kecuali ke tempat yang Allah ridhoi. Zaid bin Zuto dengan segala rasa takutnya kepada Allah, Allah hadiahkan seorang wanita cantik sempurna. Mata pun ayah sungai Citarum, papai bisa buah apel. Kata kuncinya apa? Satu, selama kita menanamkan rasa takut sama Allah, rasa harap sama Allah, rasa cinta kepada Allah, tidak akan pernah kita kecewa. Kekecewaan itu hadir karena kita tidak mampu melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang terakhir ini saya sampaikan. Quotes of the day pada malam hari ini. Jangan selalu kita membesarkan rasa kita, tapi cobalah untuk kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang ada di dunia ini sementara. Kalau sakit pun sementara. Sulit yang dianggap manusia pun sementara. Wa ma indallahi khairu wa afdal. Sesungguhnya ada yang di sisi Allah ini lebih baik. Dan bismillah. Terakhir ingin saya sampaikan doa yang terbaik bagi anak muda, pemuda-pemudi yang ada di sini. Saya sampaikan anak muda, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Kehidupan kita tergantung dari apa yang kita pilih. Tong loba teuing main games, Mobile Legend, FF, burik eta game burik. Sok atuh tong loba teuing main game, komo slot-slotan gitu geus uninstall we. Micet, Open BO kata, nauzubillah min dzalik. Hapus, bismillah. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan momen bulan Muharram yang terbaik di malam hari ini menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada para asatidz, para kiai, alim ulama, para habaib dengan segala penyampaian saya yang kurang berkenan dan kurang ilmunya ini. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa bersilaturahmi kembali ke sini bersama dengan anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini. Salam cinta buat semuanya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Mudah-mudahan senantiasa kita kemudian selamat dunia juga dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.